Selamat pagi kepada saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi dalam sesi kedua pengelolaan sumber daya air. Jadi, maaf, minggu lalu kita sudah berbicara tentang mitigasi banjir berkenaan dengan eh, cara atau measure yang pertama yaitu eh, penggunaan reservoir atau waduk. Masih dalam konteks itu, ya, kita bicarakan satu lagi namanya retarding basin. Jadi retarding basin ini sedikit berbeda dengan reservoir. Kalau reservoir itu outflow-nya itu bisa diatur, tetapi ini retarding basin ini outflow-nya umumnya adalah free, dilepas begitu ya. Jadi dia tidak pakai pintu. Jadi air tersebut diempang sebagian, tetapi dia keluar sebagian, gitu ya. Nah, mari kita lihat. Nah, retarding basin adalah merupakan salah satu metode mitigasi banjir. Dalam hal ini, sebagian volume dari limpasan runoff itu disimpan di basin itu, retarding namanya, ditahan. Kemudian apabila tampung penampungan dihilir dari empang itu atau pintu tutup retarding basinnya sudah mampu memikul debitnya, maka dia akan mengalir lagi gitu. Jadi prinsipnya adalah air atau runoff yang ada pada satu aliran saluran atau sungai itu bisa ditahan sementara pada suatu daerah cekungan atau daerah yang agak lebar ya, atau meader yang agak lebar. Kemudian nanti dia dibatasi tingginya dan keluar tidak boleh lebih besar dari kapasitas rencana dari penampang sungai di hilir dari gate-nya. Itu prinsipnya. Jadi ini coba lihat ya. Ini adalah retarding basin itu. Jadi ini adalah pintu retarding basin di mana outletnya ini itu lepas begitu saja, terbuka, tidak ditutup ya. Jadi prinsip kerja retarding basin itu seperti ini. Nah, air kalau airnya besar dia akan terempang oleh dinding retarding basin ini dan hanya keluar melalui lubang B kali H yang hanya bisa mengeluarkan Q, di mana Q ini harus lebih kecil dari daya tampung penampang yang ada di downstreamnya. Itu secara sederhana cara kerja dari retarding basin. Mari kita perhatikan kembali ya. Jadi ini adalah tindak lanjutan dari yang tadi ya. Coba perhatikan ini. Ini penampang sungai ini adalah penampang yang ada di downstream ini. Ya, penampang sungai di downstream yang saya sebutkan tadi itu QD-nya ya. Itu adalah kecepatan aliran kali luas penampang yang sudah kita desain. Katakanlah bahwa debit sungai di sana itu hanya mampu menampung, kita rencanakan ini 50 meter kubik per detik. Berarti Q ini untuk kondisi debit maksimum yang datang pada alur ini atau sungai ini, dia hanya bisa keluar maksimum 50 meter kubik per detik. Selebihnya dia tertahan di sini sementara gitu. Nah, itu prinsipnya. Jadi debit rencana dapat menampung sungai ini. Itu kalau memang kita mau buat dia lebih besar, ya normalisasi supaya dia besar. Tapi yang penting adalah Q desainnya ditetapkan sehingga itu tidak melampaui dan kita bisa simpan sisanya sama seperti reservoir disimpan di retarding basin ya. Nah, ada kalanya ya dengan membuat ini pintu sluiceway tanpa pintu ya. Sluiceway kalau ada gate namanya sluice gate ya. Ini sluiceway ini itu umumnya lebih baik digunakan ini karena dia
rumus debitnya itu lebih lebih pangkat 2 dia. Ada Q sama dengan CD kali A akar G 2GH gitu ya. Jadi artinya dia grafiknya dia nggak parabola begini, tapi parabolanya adalah parabola yang seperti ini. Jadi itu lebih cocok dipakai untuk ini karena dengan H yang naik sedikit saja, Q-nya besar gitu. Itulah makanya penggunaan sluiceway tanpa pintu itu lebih diutamakan, preferable dibandingkan dengan penggunaan weir. Kalau weir parabolanya begini, ya, nah, parabolanya ke sini T, di sini Q, gitu ya. Nah, jadi dia berbeda ininya. Ya. Di ke sini H, ke sini Q. Kalau yang sluiceway ke sini H, ke atas Q dia seperti ini. Nah, Oke, baik. Nah, ada kalanya ya. Ini rumus dari sluiceway ya. Jadi sluiceway itu rumusnya kira-kira Q yang lewat di sini nih. Yang Q ini adalah sama dengan CDA akar dari 2GZ pangkat setengah ya, atau akar 2GZ atau 2GZ pangkat setengah ya. Nah, Z itu apa? Z itu adalah titik berat dari penampang ini. Jadi artinya kalau di full ya, terisi berduh ke atas, katakanlah airnya sampai ke yang titik-titik ini gitu ya. Maka Z itu adalah titik berat dari pintu ini, sluiceway ini ke muka airnya. Ya, nah ini rumusnya ya. Nah, namun demikian ya, ada kalanya ya, kalau tidak dipakai spillway ya, ini kadang-kadang bisa meluap ke atas. Jadi akhirnya masuk juga ke penampang sungai itu. Maka fungsi dari retarding basin kita tidak tercapai karena kalau dia overflow dari atas mercu ini, itu artinya lebih besar dari ini. Bisa juga seperti itu, tetapi harus diperhitungkan bahwa kalaupun lewat sampai batas yang kita tetapkan, dia harus gini. Nah, tapi prinsipnya untuk menghindari kerusakan di upstream akibat backwater, maka ada kalanya ini harus dibatasi tingginya air di basin itu, di retarding basin ini, maka kita harus siapkan spillway. Ya, jadi spillway-nya bisa side spillway atau bisa juga overtop spillway. Ya, tetapi ini tetap tidak berpintu ya, tidak berpintu, semuanya bebas. Nah, kalau dengan demikian, maka debit yang keluar dari retarding basin ini menjadi Q tambah QS. Satu dari spillway, satu dari Q. Nah, sekarang kita perhatikan ya, ini masih di retarding basin. Kalau kita lihat aliran baik di sini ya, di sini ataupun di spillway yang tadi, yang spillway ini, itu bisa dianggap sebagai aliran non-full. Ya, aliran non-full ini itu biasanya kalau seperti weir gitu ya, itu dianggap aliran di atas ambangnya itu atau di permukaan itu adalah sama dengan ketinggian kritis. Ya, jadi ketinggian kritis atau IC. Nah, jadi kalau dia IC, maka itu besar IC tersebut sama dengan akar pangkat 3 Q kecil dibagi dengan G. Q kecil itu adalah Q besar debit dibagi dengan lebar saluran kalau perpendikular seperti ini ya. Nah, dengan demikian maka kita akan peroleh besar debit adalah QC sama dengan AC kali VC, di mana VC adalah sama dengan ini. Nah, CD, G, AC pangkat setengah ya. Nah, kalau dia full, ini kan bisa full, artinya seperti yang gambar yang tadi di atas H ini dia, maka itu rumusnya seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, yaitu Q sama dengan CD kali A 2GZ pangkat setengah. Ini free discharge
eddy outlet di sini ya. Kemudian A sama dengan B kali H, itu ini lubangnya nih. Kalau penuh berarti ini A-nya semua terisi air. Kemudian CD dalam hal ini itu kalau ini square ya, artinya 4 persegi mulutnya itu masuk, nggak ada rounded gitu ya, maka CD itu biasanya sekitar 0,62. Nah, dengan begini maka kalau kita punya spillway dan ada sluiceway ya, spillway, sluiceway, maka gabungan kedua itulah air yang akan keluar dari retarding basin ini. Ya, tujuan spillway ini adalah menjaga batas maksimum tinggi genangan air di retarding basin. Nah, ini hal-hal yang harus dipikirkan dalam perencanaan, karena kalau makin tinggi permukaan air di retarding basin, maka makin luas wilayah yang digenanginya. Ya, jadi untuk ini perlu juga dipikirkan bahwa wilayah mana yang bisa digenangi di upstreamnya ini. Kalau yang nggak bisa digenangi, toh harus ditanggul juga ya, harus ditutup karena nanti bisa sebelah bawah kita lindungi, sebelah atas bermasalah lagi gitu. Jadi nggak boleh bermasalah atas dan bawah. Jadi penempatan retarding basin ini pun harus tepat tempatnya, di mana lahan yang kita rencanakan akan tergenang untuk desain debit maksimum atau peak flow-nya itu harus dibebaskan ya. Jadi tidak boleh ada budidaya di sana. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara teknik perencanaan dari satu retarding basin tersebut. Kalau kita perhatikan dalam ilustrasi di slide ini ya, ini adalah yang merah ini. Ini adalah satu ilustrasi tentang hidrograf debit sungai atau debit satu alur gitu ya. Di mana ke atas ini adalah debitnya, ke sini adalah waktu, bisa dalam hari ya. Nah, kalau kemarin kita cerita tentang waduk atau reservoir itu volumenya bisa kita tampung dalam rentang waktu tahunan ya. Tapi retarding basin enggak, dia lebih kecil ya, mungkin harian saja ya. Mungkin setelah hujan berhenti dia akan draining secara pelan-pelan, dan mungkin hanya dalam beberapa hari itu sudah kembali kosong lagi retarding basinnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau yang merah ini adalah hidrograf debit sungai atau fluktuasi debit sungai dalam fungsi waktu harian, maka kalau kita mau mendesain retarding basin, maka kita harus tentukan titik ini ya, titik ini. Dari mulai titik yang biru ini. Ini di titik ini, di situ adalah maksimum elevation of water level. Berapa? Itu yang saya bilang tadi. Karena kalau itu sudah ditentukan, maka yang terakhir ini juga akan diperoleh maksimum area flooded. Ya, berapa luas area tergenang kalau elevasi permukaan airnya kita definisikan. Nah, definisikan di sini. Nah, kemudian berarti dalam posisi ini berapa maksimum outflow? Nah, ini sudah tergantung kepada daerah yang downstream dari letak pintu itu tadi. Jadi kemudian maksimum storage of retarding basin, berapa yang bisa disimpan, berapa meter kubik. Nah, jadi dengan demikian maka kita dapatkan titik ini. Nah, inilah kita tarik ke bawah sana. Ini adalah outflow hydrografnya. Jadi yang tadinya dia bergelombang seperti yang merah ini, dengan kita buat retarding basin, kita rubah outflow-nya itu ya menjadi seperti yang biru ini. Jadi itulah perbedaannya ya. Jadi kalau di perbedaan antara hidrograf yang merah dan yang biru ini adalah
pengaruh dari adanya retarding basin. Nah, jadi kalau demikian, maka apa yang perlu kita siapkan data dalam mendesain satu retarding basin, yang perlu kita siapkan adalah hidrograf aliran sungai dalam bentuk seperti yang merah ini. Bisa kalau luas bisa 2 bulan, 3 bulan, atau 1 bulan, atau 1 minggu, terserah. Tetapi tetap saja ya, bahwa ini akan ditetapkan berdasarkan probabilitas dari debit itu sendiri. Ya, jadi itu desain namanya. Kita desain hidrograf ini untuk kondisi debit dengan return period yang kita tetapkan. Nah, saya kira begini ya, prinsip mendesain retarding basin. Nah, kalau sudah dapat maximum elevation, maximum outflow, maximum storage retarding basin, maximum area flow depth, artinya adalah kita sudah bisa menentukan lebar pintu dan tinggi bukan pintu, lubang. Nah, jadi lebar sluiceway, tinggi sluiceway, dan kita sudah bisa tentukan ini ambang ini kita mau naikkan sampai tinggi berapa sesuai dengan tinggi tanggul yang sebelah upstreamnya. Ya, jadi ini harus sama tingginya. Jadi muka air tanahnya kita bawa sana. Nah, kalau diperlukan spillway pun kita sudah bisa tahu karena sudah kita tetapkan tinggi maksimum ini dan tinggi muka air maksimum di upstream pintu, maka kita bisa desain QS dan lebar sluiceway-nya. Nah, jadi kalau begitu ada 2 lubang yang dibuat untuk retarding basin. Satu sluiceway namanya, itu adalah B kali H ini, dan satu adalah spillway. Nah, kalau mau lihat contoh ini, itu kita ada floodway di titik kuning itu antara di Medan ini ya, antara Sungai Deli ke Sungai Percut. Itu pas seperti ini. Jadi di arah Sungai Delinya itu dibikin pintu seperti ini. Kalau di sana itu ada 2 pintunya. Kemudian ke sebelah Sungai Percutnya itulah ke floodway. Itu pergi ke Sungai Percut. Jadi sesungguhnya yang dibuat di titik kuning itu ya, yang dibangun kemarin waktu kita buat flood control, kebetulan saya sama orang Jepang, kami adalah tim leader untuk proyek ini. Jadi kebetulan saya get involved di sini. Jadi itu adalah bentuk retarding basin yang spillway-nya dibuat menjadi floodway. Nah, ya, jadi kalau mau melihat contoh retarding basin yang nyata di wilayah kita yang di Kota Medan adalah pergilah ke titik kuning di mulut dari floodway itu, ya, floodway titik kuning. Ya, jadi itu pas modelnya seperti ini. Nah, saya kira supaya ada apa namanya ya, ada pemahaman yang masuk dengan hanya hafal rumus saja, saya kira bagus juga kalian lihat ke sana ya. Apalagi sekarang ini kan lagi banjir-banjirnya ini. Jadi bisa dilihat bagaimana dia berfungsi seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi ini untuk retarding basin. Itu ada contoh retarding basin yang di titik kuning ya. Kebetulan ya saya ikut dalam studi dengan JICA dulu untuk menyusun Belawan Padang River Basin Development. Jadi ini adalah bagian-bagian proyek ya yang kita identifikasi di dalam Belawan Padang River Basin itu merupakan salah satu produk yang sekarang ya saya lihat ya, produk-produk yang kita susun di dalam studi itu dulu, orang Indonesianya dulu kita,
Dulu orang JICA ada banyak orang Jepang di situ, partner kita. Nah, semua yang disusun di dalam proyek itu, di dalam studi itu, yang sekarang dilakukan termasuk reservoir Lausimeme, itu semua ada di dalam itu, ya, di dalam studi itu. Jadi saya merasa ikut dalam konteks yang sekarang di announce lagi, yaitu belajar merdeka gitu ya. Artinya dosen itu maunya bisa bekerja sebagai praktisi, seperti dokter praktek gitu ya. Kemudian orang yang praktek pun bisa jadi ngajar gitu ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu yang dulu ya kita seperti itu. Jadi kita ini praktisi, kita ini konsultan, kemudian kita ngajar juga gitu. Jadi sebenarnya ada banyak untung lah untuk dalam pemahaman setelah kita membaca buku, setelah kita lihat prakteknya begitu, baca buku, akhirnya kita lebih gampang memahami. Baik, kita teruskan ya. Nah, sekarang returning basin ini seperti ini prinsipnya. Ini adalah salah satu proyek yang kebetulan saya supervisi, kemudian studinya juga dulu saya ikut, kemudian sekarang saya jadi guru, jadi dosen. Nah, memang dari dulu pun dosen gitu ya. Sekarang ini saya bagikan sama kalian, ya. Nah, sekarang selain measure dengan menggunakan reservoir, tampungan lah atau retarding basin gitu ya, ada metode berikutnya untuk mitigasi banjir, yaitu membuat leaf and flood wall, tanggul dan dinding penahan banjir. Ya, ini pada prinsipnya adalah seperti yang sudah saya utarakan pada kuliah kita sebelumnya, bahwa tebing sungai itu bisa dilindungi dengan tanggul atau concrete wall ya, untuk menjaga supaya air itu jangan limpas. Nah, bagaimana ini dilakukan? Coba kita perhatikan ya. Nah, leaf and flood wall ini kalau tanggul dan dinding penahan banjir ini adalah merupakan cara tertua yang paling lama dikenal, yang digunakan untuk melindungi lahan dari genangan banjir. Jadi artinya sejak awal engineering ini dikenal gitu ya, model pembuatan tanggul dan dinding penahan banjir ini sudah dikenal dan itu dilakukan ya. Kemudian kalau kita bicara tanggul, itu umumnya ya adalah tanggul dari tanah. Kenapa? Karena tanah itu biasanya ya itu diambil dari borrow pit atau quarry yang dekat ke sungai. Jadi umumnya dari bagian dalam sungai itu ada tanah yang masih original gitu, itu bisa diambil dari bahan dari tanggul ini atau di sekitar alur sungai lah, supaya jangan mahal biaya transportasinya gitu ya. Jadi umumnya diusahakan seperti itu, bahannya dekat dari tanggul itu. Jadi tanggul itu adalah tanggul tanah itu umum digunakan. Jadi kemudian dinding penahan banjir atau flood wall itu umumnya dari beton ya, bisa beton bertulang, bisa juga beton tanpa tulangan. Nah, jadi bedanya adalah dalam konstruksinya. Kalau dia concrete wall atau flood wall itu lebih tipis, jadi tidak memerlukan tanah atau lahan yang luas atau lebar. Nah, kalau begitu, untuk yang flood wall ini cocoknya di mana? Ini cocoknya di daerah perkotaan. Kalau ada sungai lewat di perkotaan gitu ya, atau lewat permukiman, itu kan rumah orang banyak itu, kiri kanan sungai sudah banyak. Dan kalau kita mau bikin tanggul tanah, ada kalanya jalan inspeksi untuk tanggul itu pun nggak ada lagi lahan, harus kita bebaskan rumah orang banyak. Jadi biasanya
itu sulit dan tidak visible juga secara ekonomi ataupun secara teknis gitu ya. Nah, oleh karena itu maka dikenalkan dua ini, fungsinya sama. Ya, fungsinya sama adalah menjaga supaya limpasan jangan keluar tebing kiri atau tebing kanan dari satu aliran sungai atau badan air ya. Nah, secara umum kriteria perencanaan struktural kriteria dari lift dan flood wall ini sama dengan bendung ya. Jadi sama dengan bendung pada umumnya ya. Bendung itu juga kan menahan air, kemudian stabilitasnya semuanya sama. Jadi prinsip perencanaan tanggul sama flood wall itu sama dengan bendung. Nah, ada juga bisa dari batu ya, rock dike gitu ya. Tapi umumnya kalau saya lihat dam yang ada rock dam ya, seperti Simeme, bendungan Laut Simeme itu rock dam gitu ya. Nah, kalau untuk wall itu umumnya konkret ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Kita lihat kira-kira ya tipikal lift atau tanggul ya atau dike ya itu seperti apa. Jadi perlu diketahui bahwa tadi saya katakan bahwa kalau kita membuat tanggul perlu lahan agak lebar ya, baik untuk jalan inspeksi, kemudian hellingnya supaya seepage-nya jangan keluar gitu. Jadi harus landai dan lebar ya. Nah, sekarang kita perhatikan typical cross section dari sebuah tanggul tanah ya. Kriteria teknisnya adalah pertama, konstruksi tanggul harus dipadatkan layer by layer hingga tercapai kepadatan optimum. Jadi kalau kita pakai tanah ya, itu moisture content tanahnya, kadar airnya itu harus optimum supaya bisa dipadatkan gitu. Kalau terlalu kering juga nggak bisa padat. Terlalu basah kayak lumpur pun nggak bisa padat. Jadi dia ada kadar air optimum untuk compaction. Jadi dia harus dikompact layer by layer supaya padat ya. Kemudian air tidak boleh melimpas di atas mercu tanggul. Ini harus diperhatikan. Kalau kita bikin tanggul tanah, itu musuh utamanya adalah air melimpas di atas puncaknya. Itu bisa tererosi, jadi nanti lama-lama gugur, hancur dan bocor. Jadi oleh karena itu pastikan untuk debit rencana yang kita buat, sisakan freeboardnya paling tidak 80 cm, 75 cm sampai 1,5 meter. Ya, itu yang umum digunakan orang. Dari debit rencana itu tinggi muka airnya harus 75 sampai 1,5 meter dari puncak tanggul tanah supaya jangan ada spill ya. Kalau ada spill nanti dia lama-lama tergerus, habis, bahaya. Nah, kemudian seepage line tidak diperkenankan jatuh pada tanggul bagian luar atau jatuh di sebelah dalam dari kaki bendung bagian luar atau two ya. Jadi artinya begini, kalau kita pakai bendung tanah, itu sebagian kan waktu banjir tergenang air nih, sebagian kosong. Nah, kalau begitu airnya kan rembes masuk ke dalam tanah, dan itu namanya seepage. Air yang mengalir dari secara ke arah samping namanya seepage. Jadi bentuk seepage itu dia bisa begini, kalau ini terlalu terjal, nanti bisa kena sisi sebelah luar dari bendung ini basah, itu lama-lama longsor, rusak lagi. Jadi nggak boleh kena sisinya itu, dan dia kalau bisa dia harus di dalam, jatuh di dalam gitu ya. Nah, itu satu lagi. Jadi lebar mercu tanggul harus cukup untuk perawatan, inspeksi. Jadi bisa jalan kendaraan untuk bawa material atau alat berat yang yang sesuai ya untuk perawatan itu, untuk membawa material. Kemudian badan bendung harus terjaga dari potensi bahaya piping. Jadi artinya begini, kalau tubuh bendung itu selalu jenuh, ya, itu lama-lama kan ada air bisa mengalir di dalam pipingnya.
Jadi seepage itu berubah jadi aliran dan itu bisa bikin bendung bocor. Itu pun harus dihindari, ya. Jadi untuk inilah kita harus mendesain dan memastikan bahwa bendung tanah itu aman, ya. Nah, sekarang kita perhatikan cross sectionnya, ya. Nah, ini secara geometri yang saya ucapkan tadi, yang saya sebutkan sebelumnya tadi, itu kira-kira bisa kita buat seperti ini. Nah, misalkan ini adalah alur sungai, ya. Kemudian kalau kita mau bikin tanggul tanah, itu kira-kira tipikal bentuknya seperti ini. Kenapa kita buat begitu? Karena ini tadi, ini ada permukaan air maksimum dan dia ada seepage-nya begini. Nah, kalau ini umpamanya kita teruskan ke sini saja, ini seepage-nya ini kena sama sisi luar dari tanggul ini, berarti basah terus kan? Kalau basah terus, itu lama-lama bisa sliding. Nah, jadi oleh karena itu, kita harus usahakan bagian luar ini adalah sejauh mungkin seperti ini, supaya seepage-nya itu jatuhnya di belakang tunya ini, gitu. Itu paling safe. Maka ada kalanya, kalau umpamanya susah sekali membuat begini, biasanya orang bikin core di sini. Bikin core artinya di tengah itu bikin intinya, tanggul itu adalah tanah yang nggak bisa dilewati air, impervious gitu, tanah liat. Atau ada juga orang bikin di face-nya ini kasih rubber, ya. Nah, kasih rubber tutup supaya airnya jangan masuk ke sana gitu. Jadi itu tekniknya semua adalah supaya bagian ini jangan terkena seepage, ya, jangan terkena seepage dan jangan basah gitu ya. Jadi trayektori dari seepage-nya ini itu ada hubungannya dengan konduktivitas tanah, ya. Jadi kalau jenis tanahnya punya konduktivitas K gitu ya, permeabilitasnya ini gitu. Ya gitu, ini bisa digambarkan garis line-nya ini, ya. Nah, ini penting. Jadi oleh karena itu secara umum, ya, slope sebelah arah sungainya itu antara 3:1 sampai dengan 5:1. 3 ini adalah horizontalnya, yang satu ini vertikalnya. Di sini lebih landai, 4,4:1 sampai 7:1 lebih landai, dan ada kalanya ini dibuat bertangga begini supaya ini lebih stabil, ya, supaya jangan terlalu terjal dan dia stabil dan perawatannya pun lebih gampang. Nah, jadi sekarang coba perhatikan sekali lagi, ya. Ini yang saya bilang tadi, query kalau bisa, ya, ngambilnya dari sebelah dalam, jangan sebelah luar kalau ada. Nah, ini diambil untuk bahan ini kalau tanahnya cocok, ya. Dan ini jangan terlalu dekat ke hill ini, kaki bendung yang sebelah sungai. Dia harus ada jarak ya sekitar 15 meter lah, 8 sampai 18 meter, rata-rata 15 meter. Nah, ini efektif, efisien dan tidak mahal kalau tanahnya cocok, ya. Nah, ini. Jadi ini perlu. Kemudian ini yang saya bilang tadi, freeboard harus dibuat. Freeboard itu cukup supaya jangan ada spill air dari sini. Kemudian jalan ini ya pastikan bisa lewat kendaraan supaya bisa merawat baik yang ini maupun yang ini. Ini biasanya harus bisa dilayani oleh truk yang lebih besar. Nah, sehingga dia bisa meloper tanah kemari gitu kalau ada bocor, ya. Nah, ini idealnya seperti ini. Jadi saya katakan tadi, kalau kita mau bikin tanggul tanah untuk untuk flood mitigation, coba lihat ini, ya. Lebarkan tanah yang kita butuhkan dari sini sampai ke ujung sini, lebar. Kalau tingginya umpamanya 5 meter, ini mungkin dari sini saja sampai ke sini sudah puluhan meter. Nah, belum lagi bermnya ini, belum lagi jalannya ini kita lebarkan, dan itu sangat luas. Nah, biasanya tanggul yang seperti ini bisa kita buat di rural, daerah rural, ya. Kalau di perkotaan sulit untuk membuat seperti ini. Jadi itulah tadi tentang geometri dari tanggul tanah, ya. Tipikalnya seperti ini. Jadi
modifikasinya bisa banyak, seperti saya katakan tadi, bisa core-nya bikin tanah liat di tengah, atau juga bisa kasih rubber di yang apa. Itu tergantung kepada jenis tanah lift yang kita gunakan ya, jenis tanah untuk tanggul ini. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau di daerah perkotaan itu untuk membebaskan tanah seluas ini itu sangat sulit dan mahal ya. Oleh karena itu ada pilihan flat wall namanya ya, itu dinding banjir, dinding penahan banjir. Jadi ini umumnya ya, dinding penahan banjir ini itu karena dia terbuat dari beton, jadi dia agak masif dan bisa lebih tipis daripada dinding tanah tadi. Jadi cocok untuk daerah perkotaan. Jadi biaya konstruksinya mungkin lebih mahal, tetapi pembebasan lahan atau kebutuhan lahannya lebih sedikit. Jadi oleh karena itu ini disesuaikan lah ya, di mana kita mau buat flood mitigation-nya tanggul, di mana mau flat wall, tergantung kepada ketersediaan lahannya. Nah, jadi jenis flat wall ini ya, itu ada beberapa jenis ya. Satu simple cantilever and sheet pile wall namanya. Kemudian ada gravity wall, ada cellular wall, ada slab and buttress wall, ada buttress wall and cantilever wall. Jadi ini hanya jenis konstruksinya saja, bentuknya ya, bentuk konstruksinya, dan ada yang reinforced concrete, ada yang gravity, itu plain concrete. Nah, ini kalau kita perhatikan satu persatu, kira-kira bentuknya seperti ini, ya, begini ya. Coba. Yang pertama adalah simple cantilever sheet pile. Ini adalah bentuk dinding penahan banjir ya, yang terbuat dari reinforced concrete, jadi dia agak langsing ya, agak langsing. Kemudian pondasinya karena ini bawahnya juga tipis, mungkin pakai sheet pile atau tiang pancang gini ya, di ke bawah sana ya pakai sheet pile. Nah, ini kalau kita perhatikan tadi Pak, pada waktu di awal tadi sudah saya singgung bahwa prinsip daripada dinding penahan banjir ini hampir sama dengan dam ya, atau bendung. Nah, jadi oleh karena itu coba perhatikan ya, ini dia memikul gaya hidrostatis dari sisi sebelah sungainya, yaitu FH ini ya. Jadi ini harus dipastikan tahan untuk dorongan air ini. Nah, dan ini juga pondasinya ke bawah harus cukup kokoh supaya ini jangan sempat jatuh ya, atau tertancap ke bawah gitu karena tipis, atau terguling gitu ya. Jadi sama ini dengan bendung. Nah, jadi kalau gini coba perhatikan ya. Maka untuk daerah perkotaan di mana untuk membebaskan tanah sulit, ini ada pilihannya adalah flat wall ya. Jadi flat wall ini terdiri dari konkrit. Nah, yang tipe kedua gravity wall. Gravity wall ini biasanya plain concrete ya, tanpa tulangan. Jadi dia betul-betul bersandar kepada berat sendirinya supaya jangan terdorong oleh tekanan air, dan karena dia berat, pastikan bahwa pondasinya cukup menahan dia. Ya, jadi adequate foundation strength atau bearing capacity-nya cukup. Nah, ini yang kedua. Ini pun termasuk kategori flat wall ya. Kemudian yang ketiga itu cellular. Cellular ini konkrit, reinforced concrete, bisa dalam bentuk U seperti ini. Kemudian di dalam ini diisi tanah, yang di bawah ini tanah ya. Jadi ini reinforced concrete, nah, jadi ditanam. Jadi ini disebut namanya cellular. Nah, jadi ini bahannya tidak terlalu banyak karena konkritnya tipis saja, nah, tapi cukup kuat karena kasih tulangan, terus timbun tanah di dalamnya, sehingga dia merupakan satu tembok yang kita sebut namanya cellular flat wall. Ya, bisa seperti ini. Kemudian yang berikutnya
ini adalah slab and buttress. Jadi ini biasanya beton bertulang juga. Jadi kalau sungainya mau dibuat punya talut gitu ya, ada talutnya seperti ini, seperti penampang trapesium gitu ya. Jadi yang ininya merangkap jadi wall, reinforced concrete, kemudian dikasih buttress. Maksudnya buttress itu adalah sirip-sirip dinding untuk jarak-jarak 5 meter atau 4 meter gitu sepanjang wall itu untuk menahan wall yang mereng itu. Ini mereng, di sini ada wall itu buttress namanya ya. Jadi buttressnya itu sebagai pendukung atau tumpuan dari slab plat untuk sisi plat ini. Nah ini bisa sebelah sini nggak ada tanah nggak apa-apa. Yang penting di sini ada pondasinya cukup. Jadi ini dipastikan bahwa pondasi dari slab and buttress ini, tanah yang di bawahnya ini cukup kuat untuk menahan ini, dan di sini nggak perlu harus ditimbun ya. Jadi ini pun cocok untuk daerah-daerah di permukiman ya, sehingga tidak terlalu luas. Nah, tapi yang paling tipis ya model yang gini ya. Kemudian ada lagi yang ini buttress, betul-betul buttress, jadi nggak ada slabnya, tapi ke atas pun dia konkret slab, tegak saja begini. Nah, jadi baru bikin buttressnya. Ini tujuannya apa? Untuk menahan gaya horizontal tadi, ya, gaya hidrostatis itu dia yang tahan buttressnya ini. Nah, ini pun reinforced concrete, ini pun reinforced concrete, dan semuanya reinforced concrete. Nah, ini adalah tipe buttress untuk flat wall. Satu lagi model T-cantilever. Jadi artinya ini dibuat bisa sebelah atas tipis, sebelah bawah lebih tebal. Tapi ini maksudnya mengganti buttress ini. Ya, jadi tulangan di sini karena momennya nanti memutar ke sana itu apa? Ini dilebarkan, dibesarkan, mengganti buttressnya ini. Ini nggak ada buttressnya, tapi dia merangkap menjadi penguat ya, fold namanya, fold. Si foldnya lebih lebar dia. Jadi beton kan tahan tekan ya, jadi dia dilebarkan betonnya. Nah, jadi ini namanya T-cantilever. Nah, jadi di sini ada 6 jenis flat wall yang bisa kita pilih untuk menggantikan tanggul tanah tadi. Apabila ya lahan untuk tanggul itu tidak mencukupi atau mahal. Jadi rekayasa engineering bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Yang penting ya, bentuk penampang dari sungai ini cukup untuk menampung debit banjir yang kita tetapkan atau debit banjir untuk return period design ya. Baik, nah kalau demikian maka tadi saya bilang bahwa ini prinsip gaya-gaya yang bekerja pada flat wall ini sama dengan bendung. Nah sekarang perhatikan ya, ini apa yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah fondasinya ya. Fondasi itu tegangan normalnya atau daya dukung fondasinya harus mampu memikul ini berat sendiri ditambah momen dibagi W ya. W itu adalah momen tahan dari luas fondasi. Nah, kalau memang yang langsung ke tanah, maka tegangan maksimumnya ini yang terjadi akibat beban yang bekerja pada dia harus lebih kecil dari tegangan izin atau tegangan normal izin atau bearing capacity dari tanah dikali dengan safety factor. Kalau yang pertama tadi kan ada pakai seat pile ya, maka yang menjadi penahan dari tegangan normalnya ini adalah jumlah dari friction seat pile itu dan cone-nya ya. Jadi cone bearing capacity sama friction resistance powernya. Jadi itu yang menahan tegangan maksimum ini. Jadi untuk itu fondasi harus kuat, tahan ya. Itu yang pertama. Kedua, safety for sliding. Jadi dia tidak boleh tergeser ya, tidak boleh terdorong oleh
gaya horizontal tadi, gaya hidrostatis dari air banjir. Nah, untuk ini maka harus dipenuhi sama seperti di bendung ya, bahwa resistennya adalah AS kali tegangan geser S tambah sigma P kali mu. Jadi artinya begini, yang menahan bangunan ini tergeser dari gaya hidrostatis adalah pertama gaya gesek dari tanah ya, itu adalah sebesar gaya gesernya kali luasnya ya, tegangan gesernya kali luasnya, plus beratnya itu dikali dengan koefisien gesek tanah dengan bendung ya, dengan wall. Nah, ini yang menahan. Kemudian yang mau menggulingkannya apa? Semua gaya horizontal yang bekerja di bendung tersebut. Apa saja gaya horizontalnya? Ini bisa dilihat di skematik sebelah kanan ini ya. Ini gaya hidrostatis akibat air. Ini akibat gempa. Jadi kalau bendung kita pendek ya, kalau hanya lebih pendek biasanya kalau hanya untuk flat wall ya nggak ada yang sampai 20 meter, 30 meter, jarang itu. Jadi biasanya ini nggak perlu ya. Jadi gempa ini mungkin kita bisa keluarkan, nggak usah ikut. Kalau bendung kan tinggi ya, bisa 20 meter, 30 meter, itu kita ikutkan. Nah, ini saya ambil contoh yang untuk bendung ya. Nah, jadi untuk itu ada sedimen. Ini pun kalau untuk sungai, ya ini kalau sungainya banyak sedimen ya nanti perhitungkan ada tegangan tegangan ke samping, tegangan tanah aktif namanya Fs, itu yang mau menggulingkan. Nah, kemudian yang menahan yang mana? Yang semua belok kiri ya, yang belok kiri apa? Berat bendung itu dikali dengan jaraknya terhadap tunya. Kemudian ini kalau ada air seperti ini, kalau yang seperti tadi yang model slab and butters itu tadi, kan ada air di atasnya ya, itu mengikut jadi stabilitatornya, pemberatnya ya. Nah, kemudian kalau untuk yang sifatnya fondasinya lebar, ya tadi ada beberapa ini yang fondasinya lebar ya, ini lebar. Ini perhatikan ada gaya angkat, gaya uplift. Jadi itu kalau umpamanya ya flownet kita itu bisa sampai ke ujung ini, berarti daerah ini kalau bisa jenuh sampai sini ada tekanan upliftnya. Tapi kalau ini bisa dihilangkan dengan cara membuat cut wall gitu, mungkin bisa mengecil. Tetapi harus dihitung bahwa kalau ada pondasi kita yang sifatnya begini dan kita ada air begini ya, dari bawah ini ada kemungkinan dia mengangkat. Jadi itu harus diperhitungkan. Uplift namanya ya. Itu kita buat FU. Nah, kalau demikian terhadap sliding adalah gaya ini semua harus bisa ditahan oleh gaya gesek antara tanah ini dengan bendung ini plus beratnya dikali dengan koefisien gesekannya. Nah, itulah yang menahannya. Jadi ini kalau kira-kira udah perfect kita semua, properti tanah, properti beton, berat, nggak ada yang rasanya yang terlewatkan, Anda bisa pilih safety factor yang kecil. Tapi at least 1,5 ya. Supaya kita ada hal-hal yang tidak kita sangka-sangka, itu bisa tambahkan 50% ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah safety for overturning. Ini juga penting. Jangan sempat nanti kalau dia sifatnya flat wall kan masif nih. Itu kalau ada momen besar bisa guling gitu. Nah, jadi artinya kalau ini harus dipastikan bahwa yang mau menggulingkannya adalah semua yang putar ke kanan di titik ini tuh ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke gambar ini ya, ini semua di titik ini. Di titik ini, di titik ini, di titik ini, kalau yang ini di titik ini di sini, ini di sini. Nah, ini
yang mau mendorong ini pastikan bahwa ini tidak terjungkal. Gitu ya. Jadi tidak terjungkal apa yang perlu dihitung, momen yang mau menggulingkannya. Dalam hal ini ya, semua gaya yang horizontal kali lengan E-nya. Dan yang mau menahan yang mana? Semua beban gaya berat yang belok kiri, yang gaya berat dikali dengan X-nya. Dan ini jangan lupa FU ini ya, ini memang vertikal tapi arahnya ke atas, maka di rumus ini dia kurang ya. Momen tahan itu dikurangi dengan FU kurang XU. Nah, ini juga harus dipenuhi begini. Momen tahannya ya harus lebih besar daripada momen gulingnya. Jadi oleh karena itu maka sama seperti tadi. Dia harus MW harus lebih besar dari MH kali safety factor. Kalau semuanya perfect, maka kita bisa pakai 1,5, kalau enggak pakai 2 ya. Baik. Selanjutnya, di mana ini ditaruh? Di mana kita letakkan tanggul atau flat wall ini? Nah, itu penempatannya bisa seperti ini ya, possibly condition, jadi kondisi yang memungkinkan ya dalam satu ini. Nah, ini adalah sungai. Ini adalah anak sungai atau drainase, atau ini adalah permukiman. Nah, untuk itu bisa ini yang ditanggul gitu, nggak usah sungainya ditanggul, bisa juga ini yang kita kasih lift atau flat wall, atau mungkin sungainya yang kita tanggul supaya ini terlindung. Atau kalau ada meter gitu ya, metering sungai yang kelok-kelok berpindah-pindah, itu begini, jangan diikuti kesininya gini ya, tapi tutup aja seperti ini. Karena ini merupakan bagian dari sungai. Nah, di situ ditempatkan. Mau dipilih lift tanah, tanggul tanah atau flat wall, itu tergantung kepada analisa biaya untuk konstruksinya, ya, dan efisiensi dan efektivitas pembangunannya. Nah, kemudian kita teruskan sedikit untuk drainase ya. Ini drainase ini adalah merupakan satu sistem jaringan saluran yang berfungsi untuk membuang limpasan air dari permukaan tanah ke tempat pembuangan yang dapat menampungnya tanpa memberikan dampak yang merugikan pada dan di sekitar daerah pembuangannya. Nah, untuk ini maka pertama sekali yang perlu diketahui adalah untuk membedakan yang mana itu major drain, yang mana minor drain. Major drain ini biasanya kita bicara berkaitan dengan flood control atau pengendalian atau flood mitigation. Tapi kalau minor drain ini kita bicaranya tentang nuisance, gangguan genangan. Itu drainase namanya ya. Jadi kita bedakan dua ini karena ini merupakan bagian dari kontrol ya. Satu tadi flood mitigation, satu drainase ya. Nah, drainase adalah nuisance control, dan major drain termasuk sungai di dalamnya adalah flood control ya. Jadi biasanya kalau untuk major drain itu return periodnya antara 20 sampai 100 tahun, 25 sampai 100 tahun, tapi untuk minor drain yang nuisance sifatnya itu di bawah 25 tahun ya. Kemudian pengelolaan limpasan curah hujan, berarti drainase maksudnya adalah mencakup kegiatan perencanaan, operasi, pemeliharaan komponen-komponen drainase agar berfungsi bagaimana mestinya. Nah, komponen-komponen drainase itu ada ini. Itu di minor drain semua ya, bukan di major drain atau di sungai. Adalah ada gutters, roadside drain, local drain, culvert, detention, dan pumping station. Ini ada beberapa komponen dari drainase yang harus kita bikin berfungsi seluruhnya supaya genangan atau nuisance, gangguan genangan pada kawasan permukiman bisa diminimalisir ya. Nah, secara skematis ini saya tunjukkan di sini bahwa bagian komponen-komponen drainase di minor drain tadi ya, ini major drainnya adalah mulai dari detention ini sampai ke gutters. Gutters, roadside drain, local drain dalam drainase tersier, drainase sekunder, drainase primer, dan ada pumping station dan detention. Nah, ini kita mulai di ujung. Di ujung ada gutters. Ini jalannya. Jalan itu semua harus dilindungi dari genangan, gangguan, nuisance, dan menyediakan saluran pinggir jalan untuk permukaan jalan namanya gutters. Dan gutters ini harus dilayani oleh gutters outfall. Gutters outfall ini masuk ke roadside drain.
dari roadside drain dia masuk ke drainase tersier atau drainase kota ya. Nah, selanjutnya dengan seperti ini, dengan dilakukan pengelolaan yang teratur mulai dari hulu sampai ke hilir sampai ke mayor drain, maka artinya kita sudah memanage ya drainase dengan benar. Nah, oleh karena itu coba perhatikan ya, kalau mulai dari tadi kan dari road, kalau dari rumah seperti ini, dari rumah pun harus sudah teratur mana air limbah, mana air buangan dari atap atau taman, itu pisahkan. Yang ke drainase adalah air dari atap dan air dari taman. Yang ke siwir air buangan adalah yang dari kamar mandi dan WC gitu ya. Seperti itu diatur. Dengan demikian kita mengelola air limbah dengan baik. Nah, sekarang kita kombinasikan ini berkaitan dengan flood control dan storm drain ya atau nuisance flooding. Nah, ini umumnya kalau di sini sudah kita bangun tanggul untuk flood control, ini daerah ini airnya mau dibuang kemana gitu ya. Maka tekniknya adalah dibuat namanya interior drainage. Satu adalah usahakan drainase tersebut ada paralel dengan bagian terendah dari tanggul kita ini, dan di ujungnya kan nggak ada tempat buang ini karena di tanggul. Bangunlah di sana pond dan pompa. Jadi dengan cara seperti itu maka air di sini tidak menggenangi permukiman ini dan ini bisa kita pompa kembali kemari ya. Atau ini bikin paralel terus sampai ke laut gitu ya. Nah, jadi paralel terus sampai ke laut sehingga daerah ini tidak tergenang ya, tidak jadi ponding di sini karena akibat tanggul. Jadi kita ulangi sekali lagi ya tentang interior drain ini. Kenapa kita sebut namanya interior drain? Karena biasanya ya kalau kita bangun tanggul sungai seperti ini yang melindungi banjir luapan sungai, apakah kita memakai tanggul tanah atau tanggul beton atau flat wall ya, ini umumnya lebih tinggi dari permukiman ini. Jadi artinya kalau lebih tinggi macam mana? Kalau ada drainase seperti ini ya, drainase yang ini kan harus pakai pintu ini masuk ke tempat ini. Pakai pintu pada saat air di sini rendah mungkin bisa masuk. Di sungainya air rendah bisa masuk. Tapi kalau di sungainya airnya tinggi nggak bisa masuk. Jadi oleh karena itu maka dikenal namanya interior drain. Jadi umumnya dipisahkan ini antara flood control tanggul ini kan. Kemudian ada drainase atau interior drain ini adalah mengeringkan lahan yang sudah dikungkung oleh tanggul tadi, oleh flat wall tadi. Nah, oleh karena itu, kalau umpamanya kalau kita pakai flat wall, kalau nggak dibuatkan pintu, itu macam mana jebolnya kan merusak. Lagi pula kalau dijebol nanti air banjirnya masuk lagi ke dalam. Oleh karena itu maka perlu dipikirkan interior drain ini yang artinya arus paralel dengan sungai ini. Yang paling bagus adalah paralel dengan sungai. Nanti di titik yang sudah memungkinkan masuk ke dalam sungai di downstream, di mana hydraulic grade line-nya sudah cukup, bisa dikembalikan masuk ke dalam sungai melalui pintu, gitu ya. Nah, bikin pintu masuk ke sana, gitu. Nah, kalau memang sungainya di ujung pun masih bertanggul. Jadi lebih bagus begitu, jangan langsung di tempat itu nanti hydraulic grade line-nya bisa nggak cukup. Jadi lebih banyak nanti backwater yang masuk ke interior drain ini daripada interior drain-nya yang masuk ke sungai. Nah, oleh karena itu maka dalam kondisi seperti ini sering orang bikin pond atau namanya polder ya. Nah, pond atau polder di mana interior drainnya ini bermuara ke situ saja sebagian gitu ya. Sebagian bisa macam begini ya. Sebagian bisa masuk ke sana tapi sebagian bisa singgah ke sini gitu. Nah, dari sini dipompa. Itu kalau udah pond namanya, itu operasionalnya pasti padanannya pompa. Kalau pondnya sudah penuh, pompa. Nah,
habiskan airnya sampai batas minimum. Mana tahu pond itu dipakai juga untuk pelihara ikan gitu kan. Jadi sebagian minimum waternya tahan, setelah itu isi lagi. Nah, ngisinya biasanya pada waktu hujan ya, isi, kalau udah penuh buang lagi gitu. Nah, ini adalah cara yang bisa dibuat, dipergunakan. Artinya secara engineering bisa. Nah, kemudian ini alirannya gravitasi terus ini. Kalau yang model yang nomor 2 ini dibuat sejajar dengan sungai atau sejajar dengan tanggul. Jadi dia air semua yang dari sebelah kanan ini masuk ke sini ditampung oleh yang merah ini, drain, interior drainnya. Nanti di satu titik sini dibuang ke sungai lagi. Ya. Nah, ini dua pilihan ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur ya, Kota Medan ini dulu itu dibuat seperti itu. Artinya walaupun sungainya belum ditanggul contohnya, tapi jalan raya itu kan tanggul juga namanya. Jalan kereta api, jalan gitu. Nah, pada saat dulu ini dibangun oleh Belanda kota ini, itu drainase-drainase utamanya, terutamanya drainase primer ya. Nah, drainase primernya itu paralel dengan sungai, bukan semua masuk ke sungai. Walaupun pada saat itu sungainya belum ditanggul ya, belum ditanggul seperti Sungai Deli ini belum ditanggul. Nah, oleh karena itu saya kira kombinasi antara sungai sebagai major drain yang ada kalanya dan pada umumnya itu ditanggul untuk section di kota, dan drainasenya biasanya ada bermasalah untuk masuk ke dalam sungai. Oleh karena itu maka cara yang seperti ini, bikin paralel ini adalah solusi yang bijak, dan membuat pompa begini pun adalah solusi yang benar juga. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana rupanya detention pond ini. Yang ini tadi namanya detention pond. Pond ini detention, menyimpan air ya. Nah, jadi detention pond ini itu bisa dalam bentuk kolam yang besar ya. Jadi danau dibilang enggak. Kalau danau kan 2 sekali ya. Tapi waduk pun enggak sebesar waduk lah. Tapi namanya pond, lebih cocok seperti kolam. Tapi kolam pun bisa juga 2-3 hektar gitu ya. Jadi dalamnya bisa 2-3 meter. Sehingga banyak juga airnya bisa dalamnya. Nah, atau bisa 4 meter, terserah, tergantung air tanahnya juga ya. Nah, detention pond adalah kolam yang didesain untuk menahan sebagian volume limpasan curah hujan dan memompakannya kembali ke tempat pembuangan atau outfall apabila detention pondnya sudah penuh dan tempat pembuangan dapat menampung buangan pompa tersebut. Nah, sekarang coba lihat. Ini adalah sebagai salah satu layout pond, detention pond atau polder ya. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini ada tanggul yang kita bilang tadi dike ya, atau lift. Nah, atau mungkin saja ini bisa flat wall. Jadi kalau dilihat ini, drainase ini misalkan ini adalah drainase primer dari layout yang saya buat tadi ya. Ini masuk ke sungai. Kalau muka air sungainya tinggi, ini kan bisa masuk ke dalam. Jadi apalagi airnya banjir di sini, muka airnya sini tinggi, maka ini nggak bisa keluar. Dan ini malah balik, bisa daerah permukiman semuanya penuh. Dalam kondisi yang seperti itu, maka ini bisa di-divert atau dialihkan ke satu kolam namanya polder. Ya. Jadi polder ini ditampung air itu karena dia tidak bisa mengalir ke sungai. Hydraulic grade line-nya nggak cukup. Nah, karena ada backwater dari sungai, dia nggak bisa masuk. Jadi tutup sluice gate-nya supaya jangan air sungai yang kita tampung di polder ini gitu ya. Tutup sluice gate yang di tanggul ini, kemudian airnya masukkan ke sini. Ya, jadi di sini bisa ditambahi sluice gate kalau perlu. Kalau ini terlalu jauh, tambahi sini satu lagi ya. Jadi di sini air dialihkan ke polder ini. Di polder ini disediakan rumah pompa satu ya. Biasanya ini rumah pompa ini standby
24 jam sehari. Jadi artinya kalau muka airnya sudah sampai level tertentu, bisa dipasang otomat, pompanya langsung hidup. Gitu. Kalau muka airnya sampai level tertentu, katakan level 1, pompanya 1 yang hidup. Masuk ke level 2, 2 yang hidup. Masuk ke level 3, 3 yang hidup. Itu bisa diatur manajemennya di situ, sehingga ini biasanya rumah pompa ini automatic kontrolnya seperti itu. Jadi jangan pula nanti orang yang jaga tertidur, ini air sudah penuh, pompa nggak hidup-hidup gitu ya. Jadi umumnya itu di ini. Tapi harus ada penjaga yang artinya memastikan listriknya hidup, pompanya tidak rusak gitu ya, sehingga ini berjalan dengan baik. Nah, jadi kalau umpamanya ini sudah bisa masuk ke sana atau muka air ini sudah turun, ini bisa dibuka dan dia tidak usah masuk ke folder. Nah, jadi untuk ini dari rumah pompa ini biasanya ini di sini pakai klep, pintu klep ya, pipa out folder pompa ini pakai klep, sehingga kalau sungai ini banjir lebih tinggi dari mulut outlet dari pompa ini, air sini nggak masuk ke pompa ya, nggak masuk ke pompa, sehingga di sini pasang klep. Tapi kalau dari sini pompa, klepnya bisa di lorongnya, nggak masalah. Nah, ini umumnya cara untuk mengoperasikan satu folder ya. Nah, kalau begitu apa yang perlu dalam desain folder? Adalah volumenya. Berapa volume yang bisa kita tampung di folder ini? Jadi dari hydrograph, kalau drainase hydrografnya jam-jaman aja, nggak sampai harian, sampai tahunan gitu. Nggak, maskovnya cukup untuk 1 hari gitu ya. Dalam 1 hari itu kira-kira berapa maskov puncak, bagaimana hidrograf puncaknya, mana yang mau ditampung dan berapa lama, dan didesain foldernya. Jadi dengan demikian maka folder ini dipasang pompa otomatis. Kalau sampai levelnya biasanya tidak 1 pompa aja ya, 1, 2, 3 atau 4 tergantung kepada besarnya debit lah. Jadi kalau besar kali debit masuk, maka ini mungkin pompanya bisa 2, 3 atau 4. Jadi otomatis biasanya seperti saya katakan tadi, yang pertama pada level ini, kedua level ini, ketiga level ini. Jadi nanti sampai semua operasional, berarti itulah optimum dari desain hidrograf drainase ini. Drainase ini dibuat hidrografnya, kemudian disimpan untuk beberapa jam selama peak flow itu, dan itulah yang dipompakan. Nah, ini adalah bagian dari yang saya sebutkan dalam skematik kita di depan tadi ya. Coba kita lihat sekali lagi supaya ini. Nah, biasanya yang detention itu tadi seperti ini. Ya. Jadi ini sistem ini seluruhnya adalah sistem drainase minor ya, di mana ini pembuang utamanya adalah drainase primer ini. Ya. Nah, setelah itu disinilah yang kita buat itu tadi, yang seperti model ini tadi ya, layout itu tadi, descent point itu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi saya kira ya, ini penting untuk diketahui dan didalami dalam merencanakan atau mengontrol excess water. Jadi sudah 2 ya kita bicarakan ini. Satu adalah dengan membuat tanggul dike, satu dengan storage ya. Storage itu berarti ada reservoir, ada retarding basin, dan ini ada polder. Nah, untuk ini, untuk drainase tidak akan saya bahas lebih jauh, karena waktu kuliah-kuliah sebelumnya pun materinya sudah ada saya berikan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan drainase, itu Anda bisa lihat di link YouTube yang saya akan buatkan di deskripsi kuliah ini, YouTube ini. Secara visual juga bisa Anda lihat di sini, di layar ini ya. Tetapi ini akan linknya bisa Anda lihat di deskripsi kuliah ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya.